Selamat malam para pendengar kami, radio streaming kemurahannya. Kembali kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini kembali kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, hati kami bertanya bagaimana orang berdosa itu dapat diselamatkan. Kalau semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan, tolong kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menjadi guru kami, mengajari kami sehingga kami dapat menangkap, melihat jalan keselamatan yang Tuhan telah tentukan. Tolong kami Tuhan, tolong para pendengar kami, demikian juga hamba yang membacakan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca dari surat Roma pasal 3, ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana ketentuan Allah. Cara Allah untuk membenarkan setiap orang yang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian bagaimana kita bisa diselamatkan?
bagaimana dosa bisa diampuni. Dalam bagian ini Tuhan akan menjelaskannya. Mari kita lihat ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah? Itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi telah menyaksikan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan kitab Taurat. Kitab Taurat juga menyaksikannya. Kalau kita lihat pada Roma 10 ayat 4, bahwa Kristus Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Hukum Taurat dan kitab para nabi menyaksikan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Percaya kepada firman Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Inilah cara Allah untuk membenarkan orang yang bersalah di hadapan Allah, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada perbedaan. Semua manusia telah berbuat dosa. Saya juga yang di depan yang berdiri di sini, orang berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berbuat dosa, tidak mau tunduk kepada Allah. Telah berbuat dosa, tidak mau memuliakan Allah sebagai Allah, tidak mengakui Allah di dalam hidupnya. Begitulah keadaan semua orang, tidak terkecuali, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita semua telah berbuat dosa, jauh dari Allah, maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dijauhkan dari hadirat Allah, dijauhkan dari
kemuliaan kekuatan Allah, sehingga manusia berdosa itu tidak lagi di dalam kemuliaan Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikianlah keadaan orang berdosa itu, keadaan semua manusia. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua adalah orang yang telah berbuat dosa, jauh dari kemuliaan Allah, sehingga kita telah kehilangan kemuliaan Allah, dijauhkan dari kemuliaan kekuatan Allah, dari lindungan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah menjadi orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, karena kita telah berdosa, bersalah di hadapan Allah, bagaimana dapat dibenarkan di hadapan Allah? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia, pemberian Allah, karunia Allah di dalam Yesus Kristus, orang berdosa itu dapat dibenarkan, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat, bahwa pembenaran orang berdosa itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah, dan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesuslah yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah? Itu karena ketentuan Allah. Cara yang telah dibuat oleh Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Bagaimana kita dapat didamaikan dengan Allah? Allah sendiri yang menentukannya. Allah sendiri yang membuat jalan pendamaian itu. Itu semata-mata karena iman, karena percaya kepada apa yang telah dibuat Allah, menerima apa yang telah Allah tentukan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi karunia Allah, pemberian Allah, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Hanya karena kita dapat menerima apa yang telah ditentukan Allah, diperbuat Allah, untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk membenarkan setiap orang berdosa itu adalah karena Allah sendiri yang menentukan bagaimana caranya orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah? Hanya dengan kita percaya kepada ketentuan Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Karena Kristus Yesus lah yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kita dapat diselamatkan, kita dapat diampuni, kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Itu karena apabila kita menerima ketentuan Allah. Ayat 27, jika demikian apakah dasar kita untuk memegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jika demikian, tidak ada dasar kita untuk bermegah, karena kita dapat dibenarkan berdasarkan iman. Iman, beriman kepada yang ditentukan Allah, beriman kepada Yesus Kristus. Karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darahnya. Karena Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan Yesus Kristuslah yang telah ditentukan Allah menjadi persembahan yang hidup kepada Allah untuk pengampunan dosa. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Inilah keyakinan Rasul Paulus dan juga merupakan keyakinan kita bahwa manusia dibenarkan karena iman, percaya kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jikalau kita dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja yang memiliki Taurat? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Karena kebenaran itu juga bukan hanya kepada orang yang memiliki Taurat. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah, baik orang yang memiliki sunat, demikian juga orang
yang tidak bersunat dibenarkan oleh karena iman kepada yang ditentukan Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Karena kita dibenarkan karena iman. Bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi meneguhkannya. Karena Kristus Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari renungan kita ini, bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan di hadapan Allah. Orang berdosa itu dapat diselamatkan. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Kebenaran Allah, ketentuan Allah, jalan yang dibuat oleh Allah, orang berdosa itu dapat dibenarkan, yaitu karena iman dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia Allah, pemberian Allah, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi menerima apa yang diperbuat oleh Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Menerima Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus, orang berdosa, saudara dan saya dapat dibenarkan di hadapan Allah. Karena Kristus Yesuslah yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bagaimana kita dapat dibenarkan di hadapan Allah? Kita harus menerima apa yang Allah telah tentukan. Bagaimana cara Allah membenarkan kita orang berdosa? Yaitu karena iman dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat dibenarkan dengan Allah. Hanya beriman kepada Yesus Kristus kita dapat diselamatkan dari dosa. Karena itu adalah ketentuan Allah. Dan itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Yaitu Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Kristus Yesuslah jalan pendamaian itu yang dibuat oleh Allah. Apabila kita beriman, percaya kepada apa yang telah Allah tentukan. Beriman, percaya kepada apa yang Allah telah perbuat. Percaya kepada
apa yang Allah telah tentukan, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesuslah kita dapat ditebus. Di dalam Kristus Yesuslah kita dapat pengampunan dosa. Di dalam Kristus Yesuslah kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dan ini adalah ketentuan Allah. Cara Allah membenarkan setiap orang berdosa itu bisa diselamatkan dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan demikian kita dapat mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena pada ayat 20 juga disebutkan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang berdosa itu dapat diselamatkan hanyalah karena iman, percaya kepada Yesus Kristus, menerima ketentuan Allah. Karena Kristus Yesuslah yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Satu hal yang dapat kami mengerti, bahwa semua orang yang telah berbuat dosa itu dapat dibenarkan oleh Allah sendiri karena ketentuan yang Allah telah perbuat, yaitu iman dalam Kristus Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, karena Kristus Yesuslah yang telah Allah tentukan menjadi jalan perdamaian karena iman. Terima kasih Tuhan, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan kami, tidak ada sangkut pautnya dengan melakukan hukum Taurat kami dapat diselamatkan, tapi oleh kasih karunia, pemberian Allah di dalam Yesus Kristus, kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menjelaskan firman Tuhan ini ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti lebih jauh, lebih dalam, bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah orang berdosa itu dapat diselamatkan, dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.